Oke, baik, kita masuk dengan ini mungkin saya mulai dari dasar ya, supaya basicnya apa. Bahan ini sudah pernah saya kirim ke Anda. Eh, Judulnya itu bab 5 kesamaan diferensial parsial. Ini berasal dari sumbernya dari pada UNS ya. Ada kalau ada buka ya. Pada .uns.ac.id. Jadi bab 5 khusus bicara tentang saya lihat ini bahannya lumayan bagus ya. Diambil ini ya. Saya sudah siapkan walaupun ada yang salah juga jadi saya sudah. Oke, persamaan yang parsial adalah persamaan yang memuat satu atau lebih turunan parsial dengan dua atau lebih variabel bebas. Betul kan? Ingat kemarin dua kuadrat Z per dua X dua Y sama dengan XY kuadrat apa dia? Kode dari PD parsial tingkat tertinggi dari derivatif yang ada dalam persamaan diferensial. Derajat atau yang pangkat. Itu belajar di ODI kan? Kalau order itu artinya tingkat. Beda tingkat berapa? Kalau derajat atau pangkat ya sama. Derajat derajat degree. Derajat atau degree atau pangkat ya. Tingkat tertinggi dari derajat dari PD parsial, pangkat tertinggi dari turunan tingkat tertinggi yang ada dalam persamaan diferensial. PD parsial dikatakan linier jika hanya memuat derajat pertama dari variabel-variabel bebasnya dan derivatif-derivatif parsialnya. Tentu PD parsial yang penting ini. Ini pengenalannya baru. Ini ya. Ini hanya pengenalan dulu. Hitungannya sebetulnya ada yang kita coba sebenarnya, tapi belum sempurna. Oke. Nah, kalau modernnya do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat do kuadrat U. Oke ya. Ini bisa ditulis U do kuadrat U per do T kuadrat bisa ditulis apa? Kasih. Do kuadrat U per do T kuadrat. Ini bisa ditulis U penyebutnya deh T kuadrat TT. Arti dua kali turunan terhadap T. Nah, nanti ada lagi do kuadrat U per do X kuadrat. Ini ada U EX. Nah, kalau campuran, yang itu do kuadrat U per do X do Y. Nah, ini artinya apa? U X. Ini artinya apa? Y dulu, baru X. Ini sama dengan UXY. Sama. Ya. Sudah kenal ya? Kenal dulu pengenalannya. Ya. Oke? Jelas ya? Maksud saya itu penulisannya bahwa do kuadrat U per do T kuadrat itu sama dengan UTT, do kuadrat U per do X kuadrat UEX, do kuadrat U per do X do Y atau do Y do X itu bisa UXYX atau UXY. Terserah. UXY atau UYX. Sama. Ya, dibalik itu sama. Oke? Paham maksudnya? Ya, itu cara penulisannya. Kemudian kita masuk dengan balik ke semula yang nih. Ini pengenalan, jadi kita belum masuk hitungan yang itu sebetulnya sudah coba kemarin ya, yang misalkan dengan min lambda kuadrat kan, ya. Kalau modalnya do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat kali do kuadrat U per do X kuadrat, ini adalah persamaan gelombang satu dimensi. Ini disebut persamaan gelombang satu dimensi. Ini pengenalan ya, belum hitungannya belum. Kalau do U per do T ini satu turunan pertama, do U per do T sama dengan C kuadrat kali do kuadrat U per do S kuadrat. Ini sama dengan persamaan konduksi panas satu dimensi.
Kondisi panas ini pengantar panasnya batang besi, ujungnya dibakar. Lama-lama batang semua jadi panas sampai ke ujung yang satu lagi, ya. Itu maksudnya. Kemudian ada model do kuadrat u per do s kuadrat ditambah do kuadrat u per do e kuadrat. Sekarang lambangnya pakai segitiga terbalik, ya. Laplace, ya. Laplace. Persamaan Laplace dua dimensi, ya. Ini modelnya. Ini pengenalan bentuk aja baru, ya, belum ke hitungan, belum. Yang keempat, ya, do kuadrat u per do x kuadrat tambah do kuadrat u per do y kuadrat. Tadi sama dengan 0. Satu lagi x sama dengan fungsi x, y. Kalau yang sama dengan 0 disebut persamaan Laplace dua dimensi. Kalau yang sama dengan fungsi x, y, persamaan Poisson dua dimensi. Ini bukan persamaan Laplace sih, Poisson, ya, Poisson dua dimensi. Kalau ada tiga nih, do kuadrat u per do x kuadrat tambah do kuadrat u per do y kuadrat tambah do kuadrat u per do z kuadrat sama dengan 0, persamaan Laplace tiga dimensi. Ini boleh tulis apa? UEX, UYY, UEX tambah UYY tambah UZZ sama dengan 0, ya. Jadi harus tahu bentuknya, ya. Penulisannya itu ada dua macam. Bisa dalam bentuk do U. Do U per do X apa artinya? UX. Ya, UX. Do U per do Y, UY. Do U per do Z, UZ, ya. Tapi kalau yang kunung kedua, ya apa ZZ atau apa deh. Oke. Sudah ya. Ini untuk ini sudah saya kirimkan kan? Sudah saya kirim belum? Iya, di WA grup. Saya sudah kirim nih, nggak usah catat. Nggak usah catat nih Anda, sudah saya kirim. Ya. Kemudian contoh-contoh PD parsial dalam bentuk praktis. Nah, ini. Persamaan gelombang. Do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat kali do kuadrat U per do S kuadrat. Ini adalah bentuk dari persamaan gelombang. Kemudian min do V per do X sama dengan L kali do U per do T. Ini adalah persamaan gelombang radio. Dan saya gelombang radio ada hubungan banda, ya. Ya. Kalau persamaan gelombang ada persamaan gelombang laut, air. Persamaan gelombang air itu termasuk laut, ya. Persamaan panas, ini mungkin ada hubungan, ya. Persamaan panas atau head flow untuk dimensi 1. Ada dimensi 1, ada dimensi 2. Ya. Kalau ada kan nggak perlu catat. Kan sudah saya kasih, ya. Saya tidak pelit ilmu, saya pasti bagi duluan. Saya kasih Anda, baca-baca nggak ngerti pasti. Ya. Oke, perhatikan ya, penting Anda ngerti maksudnya, ya. Bentuknya dulu, oke lah. Nanti ini kita belum masuk ke hitungannya, belum. Persamaan panas head flow untuk dimensi 1 do U per do T adalah C kuadrat kali do kuadrat U per do S kuadrat. Bentuknya, ya. Nggak usah dihafal, ya. Nanti diberitahu biasanya sama dalam kurung apa, ya. Persamaan panas head flow, ya, untuk dimensi 2. Do kuadrat U per do S kuadrat tambah do kuadrat U per do Y kuadrat sama dengan 0. Ini kalau tadi ada bentuk ini kan, persamaan Laplace. Betul enggak di atas tadi? Persamaan Laplace dua dimensi, ya. Ya, ada, ya. Oke. Jelas, ya, maksud saya itu jadi sebenarnya kalau ada sebetulnya itu bahan kuliah di UNS 11 Maret Solo, ya. Saya ini lumayan bagus kok. Oke. Nanti dihitung hitungannya baru dicetak. Kalau ini kan nggak perlu, ini teori masih apa kenalan. Nah, ini pembentukan PD parsial. Ini terekam, ya. Walaupun di itu saya nggak ada, tapi itu kan sudah ada di materi ini, ya, dalam bentuk PDF. Ini zoomnya di share screen, Bang. Ya. Ini udah. Oh, lain, ya. Sorry. Ya, sorry. Kita ulang lagi, ya.
Enggak masuk sih, betul. Saya lupa. Harusnya yang ini. Saya ulang lagi. Aduh. Jadi ini untuk pengenalan aja. Jadi kalau bentuk-bentuknya nanti Anda bisa baca lagi ini. Ini kita belum masuk hitungan ya. Belum. Ini belum masuk hitungan. Ini baru perkenalan. Bentuk-bentuknya ini adalah persamaan gelombang satu dimensi. Ini bentuk persamaan konduksi panas satu dimensi. Ini persamaan Laplace dua dimensi. Persamaan Poisson dua dimensi. Ini persamaan Laplace tiga dimensi. Ini masuk ya. Benar nggak? Saya lihat di ini ya. Masuk berarti. Saya buka di layar satu lagi supaya nampak. Ada enggak? Ada. Oke, kemudian mohon maaf tadi itu di line komputer ini. Tapi ini yang terhubung nih. Kemudian yang ini contoh-contoh PD parsial dalam bentuk praktis adalah yang dipakai persamaan gelombang do kuadrat U per do T kuadrat sama dengan C kuadrat kali do kuadrat U per do S kuadrat. Ini adalah bisa persamaan gelombang biasa, bisa juga udara ya. Bisa juga persamaan gelombang air, laut saya ya. Persamaan gelombang radio ini jarang ya. Min do P per do X sama dengan L kali do U per do T. Satu lagi min do I. P itu apa? Pol, pol ya. I adalah kuat arusnya nak. Ampere satuannya. Pol, ya pol juga kan. Tegangan, pol itu tegangan. Ini min do I per do E ini kuat arus. T kali do P per do T. Persamaan panas, heat flow. Heat flow ini untuk dimensi 1, do U per do T adalah C kuadrat kali do kuadrat U per do S kuadrat. Ini adalah persamaan panas untuk dimensi 1. Kemudian ada do kuadrat U per do S kuadrat tambah do kuadrat U per do S kuadrat sama dengan 0. Persamaan panas untuk dimensi 2. Ini yang persamaan Laplace. Ya, persamaan Laplace namanya. Oke. Nah, baru masuk berikutnya. Ini yang paling besar nggak turun? Apa ya? Bayar yang besar. Yang tadi. Ini. Yang di luar zoomnya. Oh. Oh, komputer mainnya sama ya. Sorry. Ya, ya. Ini harusnya ini tadi nih. Ada NI. Nah, itu dia. Salah ini. Oke. Yang keluar ini kecil jadinya. Ya. Oke, ini betul ya. Tadi ini. Nah, ini mulai hitungan bentar lagi. Pembentukan PD parsial. Membentuk persamaan diferensial parsial dapat dilakukan dengan pertama eliminasi konstanta, kedua dengan eliminasi fungsi. Jadi bisa eliminasi konstanta, bisa eliminasi fungsi. Dua cara ya. Yang pertama adalah eliminasi konstanta. Ya. Contoh, bentuklah PD parsial dari S kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z min C kuadrat sama dengan A kuadrat. Ya. Nah, ini dengan eliminasi konstanta. Ya. Oke. Nah, jadi kita masuk dengan eliminasi konstanta dulu ya. Oke. Nah, ini bisa baru masuk ke ini. Kalau hitungan saya terangkan di PPT atau PowerPoint ya. Jadi ini adalah masuk dengan eliminasi konstanta.
Ya, bilang ini membentuk lain ya, bukan mencari jawaban nih. Bentuklah harusnya PD parsial harusnya. Atau dalam bahasa Inggrisnya partial differential equation. Ya, partial differential equation dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z min C kurung C ya. Pangkat 2 sama dengan A kuadrat. Oke. Solusi. Jawab ya. Nah, bagaimana kita menggunakan eliminasi konstanta? Sekarang tentukan persamaan terhadap X. Ini bukan turunkan, sorry, turunkan. Berarti menggunakan do kita turunkan mungkin harus ditulis ya. Diferensialkan ya, diferensialkan terhadap X. Terhadap X. Kalau terhadap X kuadrat. Nah, ya. Hati-hati ya, ini turunan parsial ya. Diferensialkan atau turunkan terhadap X. Lingkari yang terhadap X mana? Yang ada X ini kan. Ya nah. Nah, kita turunkan berapa nih? X kuadrat turunkan 2X. Y kuadrat konstanta, bukan X. 0, betul. Tambah. Kemudian hati-hati nih, Z ini kan Z itu bisa fungsi X ya. Benar nggak? Bisa ya Z itu fungsi X Y. Kita nggak tahu kan. Jadi kita bisa anggap Z itu sama dengan fungsi dari X Y. Betul nggak? Kalau ini fungsi X Y, berarti ini berlaku rumus U pangkat N. Ini peran dari kalkulus satu Anda. Rumusnya apa? U pangkat N. N kali U pangkat N min 1 kali U aksen. Sama dengan A korek turunkan berapa? 0. Gitu maksudnya tuh. Halo? Paham nggak? Oke. Hah? Gimana? Ini Z. Ini 2. 2. Kan N kali U pangkat N min 1 saya bilang kan. U ini N kali U pangkat N. N-nya 2 min 1. Kali U aksen. Z min 1. C aksen. Ini tinggal 2X ditambah 2 kali Z min C pangkat 1 ya. 2,11. Nah, Z aksen berapa? Halo? Z aksen berapa? Z aksen adalah turunan Z. Karena ini Z ini adalah 2 variabel. Do Z per do X. Itu enggak? Halo? Dikurang C turunkan 0. Itu enggak? Z turunkan do Z per do X. C turunkan 0. 0 ya tetap 0. Ya. Sampai sini ngetik. Karena ini ada angka yang sama 2. Saya boleh perkecil enggak? Dibagi 2. Boleh. Ini kita bagi dengan 2. Jadi berarti ini X ditambah Z min C. Z min C kurung kali do Z per do X sama dengan 0. Ya kan? Berarti X-nya boleh dipindah enggak? Ini Z min C kali do Z per do X sama dengan min X. Kalau itu berapa nilai dari Z min C atau sama dengan berapakah Z min C? Enggak, tunggu. Biasa aja. Z min C adalah min X dibagi do Z per do X. Ya kan?
Berarti ada 5 Z sama dengan 10. Berapa Z? 10 bagi 5. Betul nggak itu? Nah ini sama kan nih. C min C sama dengan, kali dot Z per dot X dengan min X. Berapa D min C? Min X dibagi per min X per dot Z per dot X enggak? Halo? Benar nggak? Oh diam aja. Bekas kuning ya. Yang mau saya cari itu ini. Ini. Z min C kali dot Z per dot X sama dengan min X. Berapakah Z min C min X dibagi dot Z per dot X enggak? Oh iya. Iya. Itu maksud saya itu pelajaran di SD itu dasarnya. Sama dengan kalau saya bilang 2X sama dengan 10. Berapa X? 10 per 2. Kan gitu. 5 hasilnya. Hasil jalannya yang bertanya ya. Jadi Z min C berapa? Min X per itu artinya bagi. Nah, berarti Z min C. Ya, berikutnya Z min C. Masih dicatat nih. Apa-apa. Nah ini di sini biasanya dia main langsung aja. Karena bingung. Kok tiba-tiba jadi ini? Nah ini jadi yang apa nanti lihat kok jadinya langsung gitu. Nah ini saya jabarkan ya. Jadi jalan yang itu saya tak salin saya kerjakan sendiri ya supaya step by stepnya kelihatan. Oke. Jadi di sini Z min C berapa? Z min C belum nggak selesai tadi ya. Z min C sebenarnya min X per min X bagi itu per dot Z per dot X. Nah, Ya. Z min C adalah min X dibagi dengan dot Z per dot X. Nah, ini kita kasih ini. Kuning kotak. Oke. Sudah? Do you understand? Nah, itu diferensialkan terhadap X. Berikutnya diferensialkan terhadap Y. Gimana? Ini kan tadi soalnya mengatakan disuruhnya kan bentuklah PD parsial. Karena soal tadi itu kan bukan PD parsial. Ya kan? Kita menjadikan PD parsial. Nanti kebalikannya itu yang kita PD parsial tahu solusinya apa. Ya, dibalik. Oke? Nah, setelah itu kita salin lagi soalnya tadi. Soalnya tadi apa? Sampai sini sudah. Sudah. Kita salin lagi soalnya. Soalnya adalah tadi X kuadrat tambah Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ditambah Z. Jadi coret. Z kuadrat tambah Y kuadrat ditambah Z min C. Z min C pangkat 2 sama dengan A kuadrat. Sekarang diferensialkan atau turunkan sama aja ya. Diferensialkan terhadap Y. Ya, terhadap Y. Maka hati-hati, lingkari Y-nya. Yang ada Y mana? Nih, ya ini juga ya. Karena Z-nya mengandung XY. X kuadrat konstan, turunannya apa? 0. Y kuadrat turunkan apa? 2Y. Ini U pangkat N tadi. N kali U pangkat N. Ini 2 ya. Min 1. Ya, kali U aksen. Z min C aksen. Sama dengan A kuadrat turunkan berapa? 0. Ini 2Y tambah 2 kali Z min C pangkat 1. Ini lah dia tulis 1. Nah, ini Z yang kita turunkan apa? Di Z kan? C-nya konstan. Nah, Z-nya berapa? Z itu turunkan do Z per do Y. Kan turunan Z ada Y. Ya kan? C turunkan 0 nggak? Nah, sama dengan 0. Maka jadi sebenarnya ini kita bagi 2 ya. Bagi 2, 2-nya hilang. Jadi Y ditambah Z min C kali do Z per
Y sama dengan 0. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada. Ini yang pakai eliminasi apa tadi? Eliminasi konstanta. Nah, Y-nya kita pindahkan. Jadi Z min C berapa? Z min C kali do Z per do Y dengan min Y. Sehingga Z min C adalah min Y per kebagi do Z per do Y. Mirip sama tadi udah jalan. Ya. Jadi Z min C ya kan? Z min C kali do Z per do Y sama dengan min Y. Berapakah Z min C? Z min C adalah min Y dibagi do Z per do Y. Nih, saya kasih kurung biru lagi. Paham sampai sana? Halo? Nah, Z min C yang di atas sama Z min C yang bawah sama enggak? Sama kan? Z min C sama Z min C ya? Ya. Jadi, berarti Z min C yang pertama sama dengan Z min C yang kedua. Betul enggak? Z min C pertama apa? Min X per do Z per do X. Min X per do Z per do X. Kemudian Z min C yang kedua ini. Min Y per do Z per do Y. Boleh kita lakukan apa sini? Kali silang. Halo? Boleh kan? Dikali silang. Sebelum kali silang, sorry. Supaya memudahkan, kita hilangkan minnya. Supaya tidak pusing mau angka min-min ini. Ini boleh nggak saya kali dengan min 1? Saya kali dengan min 1. Hasilnya apa? X per do Z per do X sama dengan Y per do Z per do Y. Nah, baru kita lakukan kali silang. Ini kali silang. Oke? Kita kali silang ya. Nah, kalau kita kali silang, jadinya apa? Nah, berarti X dikali do Z per do Y. Ya, X ya dari sini ke sana ya. X kali do Z per do Y, benar. X kali do Z per do Y sama dengan apa? Y kali do Z per do X. Kita pindahkan secara aljabar ke kiri semua. X kali do Z per do Y dikurangi, dipindahin min kan? Min Y kali do Z per do X. Sama dengan 0. Ini deh. Inilah bentuk dari PD parsialnya. Ini kan PD parsialnya. Bukan solusi ya, ini PD parsial bentuknya. Atau nama lainnya apa? PDE. PDE, partial differential equation. Ya, kita step by step ya. Ini basic sekali. Supaya Anda ngerti ya. Jelas sampai sini. Nah, ini contoh dari eliminasi konstanta. Sebentar lagi eliminasi fungsi, function elimination. Ya. Kalau fungsi kita menggunakan pemisalan bahwa U itu yang sebetulnya yang fungsi dari yang kita mau cari. U itu apa? U itu lengkapnya U dan kurung S, Y. Jadi persamaan gelombangnya. Ya bisa, bukan persamaan gelombang apa aja, mau persamaan panah, persamaan gelombang, atau apa ya. Itu yang sebagai inti yang kita mau cari. Ya pesan dari Pak Head of Department Anda, Pak Oki, harus diajarkan matematik murninya supaya Anda kuasai sehingga apapun bentuknya Anda bisa selesaikan. Ya. Baik. So far, do you have any question?
Oh ya, belum ya. Berarti tidak ada. Belum. Oke. Nah, sebentar lagi eliminasi fungsi. Untuk yang baru tadi ya. Sudah selesai nih? Are you finish? Oke. Kita masuk dengan eliminasi fungsi. Function elimination ya. Function elimination. Ah, ini bentuk ini yang sama pertanyaan tadi, tapi dia bukan tadi solusi PD tapi jadikan PD-nya. Bentuk PD parsial atau apa? PDE itu apa? Partial differential equation. Partial differential equation. Dari Z sama dengan fungsi dari X kuadrat min Y kuadrat. Oke? Nah, di sini ada pakai pemisalan, ya, ada pemisalan. Ya, pakai pemisalan. Misalkan, misalkan P sama dengan do Z per do X. Ini cara lain ya. Kan tadi ada dua kan, eliminasi konstanta, nomor pertama, yang kedua eliminasi fungsi. Ini pakai fungsi. Ya. P sama dengan do Z per do X. Nah, do Z per do X berapa? Kalau Anda tulis Z-nya adalah fungsi dari X kuadrat kurang Y kuadrat, maka turunannya apa? Halo? Berarti ini sama dengan apa? Turunan ini kali, nah dalamnya nih, misalnya fungsi U turun ke apa? Fungsi aksen U kali U aksen, itu nah. Fungsi, nah kalau lagi kalkulus satunya nih. Jadi kalau misalnya Z itu adalah fungsi U, maka turunan Z terhadap U apa? Fungsi aksen U dikali U aksen. U aksen itu yang sama dengan turunan U terhadap X. Ya nak? Jelas? Ya. Berarti yang ini untuk mengingatkan aja. Saya tak selalu tambah. Mana tadi? Hari ini. Nah ini do Z per do X berarti apa? Ini diturunkan turunan pertama dari X kuadrat kurang Y kuadrat dikali dengan X kuadrat kurang Y kuadrat aksen. Itu nak? U aksen. Tapi U aksennya tak ada apa? Karena per do X, X-nya kita turunkan. Kalau per do Z, per do Y, Y-nya kita turunkan. Ya kan? Ya. Nah, sehingga hanya hasilnya apa? Paham nggak maksudnya? Jadi kalau do Z per apa tadi, Z itu adalah fungsi U, maka do Z per do X adalah F aksen U kali U aksen. Ya nah, U-nya S kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, ini sama dengan apa? Ini sama dengan fungsi aksen X kuadrat kurang Y kuadrat kali. Nah, X kuadrat itu apa? 2X, Y kuadrat konstan, 0. Ya, 0. Sehingga hasilnya ini adalah F aksen X kuadrat kurang Y kuadrat dikali 2X. Ini adalah do Z per do X. Yang P sama dengan kita misalnya. Halo? Paham sampai sini? Ya. Step by step ya, kita pelan-pelan ya. Tapi pelan-pelan mantap daripada cepat-cepat nggak ngerti.
Harus mantap. Nah, berikutnya key-nya kita misalkan do z per do y. Do z per do y dengan cara yang sama, ya. Dengan cara yang sama, kita cari key adalah do z per do y, ya. Rumusnya sama, fungsi aksen u kali u aksen. Tapi u aksen datang y, bukan x, datang y. Ya. Belum. Terus, udah? Nah, kita salin soalnya tadi ya. Jadi Z sama dengan fungsi dari X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, di sini kita misalkan Q sama dengan do Z per do Y. Nah, ini kalau kita turunkan apa? Fungsi aksen U-nya X kuadrat kurang Y kuadrat, kali U aksen. Kan gitu kan? Kali U aksen. Tapi U aksennya tak ada apa? Tak ada Y. Kan Y nih, per do Y. Kenapa do Y? Y kita turunkan. Sehingga hasilnya apa? Ini tetap fungsi aksen X kuadrat kurang Y kuadrat. Nah, hati-hati ini. Tak ada Y ya, berarti X kuadrat konstan, 0. Y kuadrat turunkan 2Y. Sehingga ini hasilnya fungsi aksen X kuadrat kurang Y kuadrat kali min 2Y. 0-nya hilang ya. Ini adalah do Z per do Y yang kita misalkan dengan Q. Oke. Ini sama lagi. Nah, setelah itu untuk menghilangkan fungsi aksen dari X kuadrat kurang Y kuadrat diapakan? Dua pertama. Di ya eliminasi secara dibuatkan aja kan berarti P per Q. Batu kita bahasa Inggris bahasa Indonesia Q atau Q? Oh, bukan bahasa Inggris bahasa Indonesia nya. Q Pak. Salah Anda. Nah, lupa ya. Edan yang baru kan A B C D E F G H I J K L M N O P Q, bukan O P Q dulu ya, O P Q bacanya ya. Oke. Nah, ini P per Q. P per Q. Nah, P-nya apa tadi? Fungsi aksen X kuadrat kurang Y kuadrat kali 2X. Itu nah. Coba lihat tadi sebelumnya. Ini. Benar ya? P adalah do Z per do X. Ya nak? Nah, terus Q apa? Q adalah baru di atas ini ya. Fungsi aksen X kuadrat min Y kuadrat kali min 2Y. Halo? Yang hilang apa? Ah, tundang pertamanya dicoret. Dan 2 coret juga betul. 2-nya kita coret juga. Jadi P per Q berapa? Ya, P per Q adalah 12 bagi min ya. Min X per Y. Atau min mau di bawah juga boleh. Ya kan? Kemudian kita lakukan kali silang. Ya. Oh, sorry. Ini harus ada yang tadi itu. Nah, bingung. Bentar. Di sini harus ada yang lengkapnya. Di sini apa? Ya, P itu tadi kan misalkan do Z per do X. Ya kan? Ya. Per ini do Z per do Y.
Oh, sama dengannya enggak di sini, tengah-tengah. Berarti ini sama dengan. Nah, gitu. Paham? Jadi yang tinggal apa sini? Ini yang tinggal adalah do Z per do X per do Z per do Y sama dengan, terserah nih ya, mau Y-nya di bawah min boleh ya. Berarti sini apa? X per min Y, betul enggak? Kemudian dilakukan kali silang. Ya, dilakukan kali silang. Halo. Ini kita lakukan kali silang. Kali silang. X dulu ya. X dulu baru Y. Nah, kalau X dulu apa? Jadi X dikali dengan do Z per do Y sama dengan min Y kali do Z per do X. Kemudian kita pindahkan secara aljabar. X kali do Z per do Y, min dipindahkan ini plus Y kali do Z per do X sama dengan 0. Nah, ini jawabannya. Jadi ini mengubah bentuknya menjadi bentuk PD parsial atau partial differential equation. Nanti belajarnya soal PD parsial dicari hasil solusi dari PD parsial ini membentuk PD parsial lain ya, terbalik. Sampai sini, any question so far? Nah, sebentar lagi kita masuk ada contoh hitungan, ya, contoh hitungan lumayan juga. Nah, di dalam PD parsial pasti ada PD biasa, atau di dalam PDE pasti ada ODE, ya pasti. Finish? Sudah? Oke, kita masuk. Yang kedua, kita masuk dengan contoh soal. Yaitu T atas ini selesaikan, ya. Selesaikan PD parsial atau PDE, partial differential equation. Selesaikan PD parsial atau partial differential equation. Bahasa Inggrisnya partial di depan kali. Nah, soalnya adalah T dikali dengan do kuadrat U per do X do T sama tambah 2 kali do U per do X sama dengan X kuadrat. Kemudian di sini diketahui syarat batas atau ada yang disebut initial condition, ada yang disebut boundary condition, ya. Jadi syarat awalnya apa, syarat batas lah, ya. Syarat batas. Karena kalau syarat batas tahu pasti dapatnya bagus hasilnya, ya. Syarat batas bahasa Inggrisnya boundary, ya. Boundary U X, 1 sama dengan 1/6 X pangkat 3. Kemudian satu lagi U 0, T sama dengan 0. Ini syarat batas atau boundary.
U X, 1 seper 6 S pangkat 3 U 0, T sama dengan 0. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Ini udah masuk hitungan nih. Contoh hitungan. Kalau tadi sifat hitungan juga tapi teoritis. Ya, ini bukan teoritis lagi. This is problem solving, you know. Oke? Gimana nih? Halo? Kalau kita lihat di sini ada do U per do X, maka ya kita pisahkan. Ini kan ada dua kemungkinan. Bisa do X ini di depan, do T di belakang, atau terbalik, do T di depan, do X di belakang. Tapi sesuaikan sini. Ini apa nih? Kita lihat sini. Ini apa nih? Do X. Maka do X-nya di depan. Lihat belakangnya. Di belakangnya ada do X. Pasti yang depannya ambil do X juga. Nah, jadi kalau kita pecah ini jadi apa? Ini kalau kita pecah menjadi ini adalah ini sama nak do di bawah mungkin ya. Tempatnya agak panjang. Do per do X T kali ini apa? Do U per do T. Kan gitu. Ditambah 2 do U per do X. Atau ini. Nah, do U per do X itu kurang ke bawah ya. Do U per do X itu benar saya tulis gini. Do U per do X sama nak do per do X dari U. Do per do X dari U. Sama nanti? Sama dengan X kuadrat. Ini tadi secara batas ya. Oke. Paham nggak maksudnya? Jadi do per do X. Anda sekarang lihat ada yang sama nggak di sini? Nah ini. Do per do X. Sini ada do per do X. Nah dikeluarkan do per do X-nya. Kita keluarkan do per do X, kita keluarkan. Tinggal apa? T. Ya nah, T kali do U per do T ditambah 2U dikali sama dengan X kuadrat. Ya nah? Do per do T ya, T kali do U per do T tambah 2U. Oke. Kemudian nah ini yang seperti yang kita pelajari yang kemarin juga ada bagiannya yang menggunakan belum ya. Nah ini kalau si do X yang ini ingat nggak yang kita pelajari kemarin yang saya ajar ke Anda itu sebetulnya itu sudah masuk yang sudah masuk hitungan pakai integral gitu kan. Udah agak jauh itu sebetulnya, sorry. Ini saya berdoek ini kita kali ke belakang, benar? Tinggal jadi apa? Jadi ya do kali dan T ini kan berarti tinggal do gitu ya, betul enggak? Do X-nya kan lari ke belakang. T kali do U per do T, T kali do U per do T ditambah apa dong? 2U sama dengan S kuadrat ya. X kuadrat dikali do X, ya enggak? X kuadrat dikali do X. Paham maksudnya enggak? Do X-nya dikali silang. Ya, do X-nya kali silang. Ini hati-hati kalau kita balik agak pusingan tadi. Kalau saya balik antara do X sama do T-nya, pasti pusing Anda. Gimana nih? Nah, itu isi hati-hati sini. Ya. Oke? Finish? Oke. Nah, kalau ini baru integralkan kiri dan kanan. Integral dari do dari T kali do U per do T ditambah 2U
sama dengan integral x kuadrat do x. Do x itu dx sama artinya. Nah, Anda sudah belajar kan integral du, integral dz, z, integral dw, w, betul nggak? Berarti kalau integral d ini yang kasih warna biru, itu hasilnya nggak? Ya. Kita belajar kan integral do w adalah w, betul nggak? Atau omega gitu ya. Berarti di sini hasilnya T kali do U per do T ditambah 2U. Ya enggak? Integral do W. Ini belakang D-nya kan. Integral D do W. Sama dengan ini yang integral S pangkat 2 dx. Apa tuh? 1/2 tambah 1 1/3 enggak? X berpangkat 2 plus 1. Tambah, jangan lupa. Tambah apa? Hati-hati. Ini ada apa sini? Adakah Y di sini? Per do T. Berarti fungsi T dia. Iya, FT. Tapi kalau di sini do U per do Y, FY. Anda bisa lihat sini nih, do U per do T kan? Jadi T, FT. Tapi kalau sini do U per do Y, FY. Hati-hati, yang dulu kan SY aja kan? Sedikit diubah, bingung. Hati-hati. Sampai sini jelas? Halo? Nah, setelah dapat ini, apa yang saudara lakukan? Halo? Ya, sebelum bukan. Ya, sabar dulu, sabar. Sabar dulu ya. Nah, ini do T, tapi kalau T do U, ya. Nah, ini dia lihat, ini kan per do T. Supaya ini dia kali dengan T itu. Padahal ini ada T ya. Dia kali semuanya dengan T. Sehingga ini jadi apa? T kuadrat kali do U per do T, do U ya. Tambah 2TU, ya enggak? Sorry. Ini 2U. 2. Ya, 2TU, betul. 2TU. Sama dengan 1/3 T X pangkat 3, betul enggak? Atau X pangkat 3 T di belakangnya. Boleh juga gini. T-nya terserah, sebetulnya bisa di depan, bisa di belakang. Ya, kalau ini X 1/3 X pangkat 3 T tambah T kali FT. Hati-hati ini. Ada alasannya. Kalau kita tidak kali T, lantas ada DOT. Karena itu ada mengandung DOT. Jadi gini, karena ini ada DOT dalam T, 2U ini tidak ada T. 1/3 X pangkat 3 tidak ada T. Maka kita kali T semua. Oke? Halo? Tapi nanti saya coba juga yang kalau misalnya atau ini menurut yang buku yang dari bahan yang dari apa? Pada UNS Universitas Negeri 11 Maret. Ya. Oke, dia kali T tujuannya nanti gini. Nah, kemudian ini per do T kan nih. Maka seluruh persamaan kiri dan kanan ini saya kali dengan do T. Ya, sekali dengan do T. Apa yang terjadi? Ini menjadi T kuadrat dari do U. Ya enggak? T kuadrat dari do U ini dikali 2U T do T. Betul enggak? Kan gitu kan? Halo, 2TU kali do T, T-nya saya pindah belakang di 2U kali T kali do T. Enak? Sama enggak? Nah, sama dengan 1/3 X pangkat 3 T do T. Tambah
T FT do T ya. Kemudian baru diintegralkan seluruhnya baik kiri maupun kanan. Ya. Kita integralkan seluruhnya. Ya. Ya, seluruhnya kita integralkan. Jadinya apa? Halo. Kita catat ya. Bisa ikuti sampai sini? Kemudian kita integralkan kiri dan kanan seluruhnya, ya. Gampang-gampang sulit ya. Kadang-kadang bilang gampang, pusing juga, ya kan? Nah, ya itulah. Nah, sekarang kita integral di halaman berikutnya kita integral. Jadi integral kiri, integral T kuadrat do U, gitu ya. Integral T kuadrat do U tambah 2U tambah 2U-nya konstan boleh keluar enggak? Karena konstan boleh keluar 2U T T do T. T do T. Nah, ini kan ada T-nya. Ini T kuadrat T kuadratnya konstan ya, boleh keluar. Oke. Kemudian sama dengan sepertiga integral ya. Nah, yang keluar apa nih? Ini ada T do T, sepertiga S pangkat 3 konstan. Keluar sepertiga S pangkat 3 konstan, keluar tinggal T do T. Nah ya. Sepertiga T do T. Yang terakhir integral T kali FT do T. Nah, ini menjadi HT. Menjadi HT. HT itu tidak selalu FT FY do Y bisa aja. Y FY do Y bisa aja. Nah, ini T kuadratnya keluar. Integral do U apa? U enggak? Nah, 2U konstan. Nah, integral dari T pangkat 1 do T apa? Seper 1 tambah 1. Ya enggak? T pangkat 1 kan? Seper N plus 1. T pangkat N plus 1. Seper 2 tambah 1. Seper 1 tambah 1. T pangkat 1 tambah 1. Di setengah T kuadrat. Sama dengan sepertiga S pangkat 3. Ini sama juga. T pangkat 1. Ini T pangkat 1. Ini T pangkat 1 juga. Seper 1 tambah 1 seper 2. T pangkat 1 tambah 1 pangkat 2. Ditambah. Ini menjadi HT. HT ya. Halo. Nah, kemudian Anda lihat sini ada yang bisa dicoret 2 kali setengah. Iya, itu nggak bisa Pak. Mau diapain seperti dulu FY do Y jadi HY, ya nah. Ini bentuk yang tanpa syarat batas, nanti ya. Dan ada syarat batas kita bisa cari. Nah, kita selesaikan dulu ini apa? T pangkat 2U T pangkat 2U ditambah ini 2 kali setengah 1 tinggal UT kuadrat. UT kuadrat. Oh, kita balik ya. UT kuadrat. Jadi kalau bagusnya T kuadrat U. Oh, ini bisa dijumlahkan ya? Lain. Tunggu. 2TU. T kuadrat. T kuadrat. T kuadrat. T. Tunggu ya. T kuadrat ini yang salah nih. Yang sebelumnya tadi nih tuh T do U per do T tambah 2U sepertiga ini betul. Sudah dikali T kuadrat do U per do T ditambah, oh salah, maaf ini ada salah ya. T
kuadrat do U per do T ditambah 2T U ini betul sepertiga S pangkat 3T tambah TFT. Oh ya. Halo, halo, halo. Ini bahaya nih. Ini yang paling agak sulit sedikit ya. Karena ini bentuk Anda pasti ingat di kalkulus 1 UV turunannya apa? Kalau saya ada UV tambah UV ujung-ujung angkatan. U. Jadi kalau Y sama dengan U kali V, paling gampang sebetulnya Y aksen adalah UV tambah UV. Sama kan? Ujung-ujung aksen. Sama aja. Coba. U aksen V, V aksen U. Sama kan? Tahu ya? Ah, ini sebenarnya terbentuknya dari ini. Jadi dibalik gitu ya. Ini berarti turunan dari UV ya. Nah, kita lihat yang tadi itu mana? Yang ini ya. Sini maaf, ini ada saya yang salah. Maaf ya. Halo. Ini tidak dikali dote, enggak ya. Dia melihat ini. Coba saudara lihat. Halo. Ini bentuk UV enggak? U aksen P tambah bisa gak apa aksen U atau UV apa ujung-ujung aksen. Nah, coba lihat. T kuadrat adalah sebagai U-nya. Terus ini adalah V-nya. Betul enggak? Coba saya kasih tunjuk. Ini adalah UV aksen. Betul enggak? Ini UV aksen ya. Tambah apa nih? Ini dua T ini yang 2T ini yang sebagai apa? Turunan dari T kuadrat. Betul enggak? Jadi U aksen V. Nah, halo. Kalau U-nya sama dengan T kuadrat, maka U aksennya 2T. Betul enggak? 2T ya, 2 kali T. Kalau V-nya U, turunan terhadap T, apa? Do U per do T. Ya kan? Halo? Nah, bentuk ini yang kadang-kadang tidak terpikir. Saya juga, coret-coretan saya salah. Saya juga awalnya salah juga. Karena saya beranggapan langsung aja kali itu. Ternyata terbentur ya, terbentur. Ini yang Anda harus lihat. Ternyata ini adalah rumus UV diturunkan. Betul. Jadi diferensial dari UV. Halo? Ya. Ini sama dengan apa? Sama dengan sepertiga X pangkat 3T tambah TFT. Halo? Perhatikan. Nah, coba lihat nih. Ini terbalik. U aksen V tambah UV aksen. Betul enggak? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Cuma terbalik. Ya kan? Ini berarti diferensial dari, ini artinya diferensial dari UV. Nah, U-nya berapa? Saya tanya. U-nya berapa? T kuadrat. V-nya berapa? U. Ya enggak? Coba lihat. U-nya sama dengan T kuadrat. V-nya sama dengan U. Nah, per dt. Ya enggak? Tetap T kan? Per dt. Sama dengan sepertiga X pangkat 3 T ditambah T kali FT. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu? Halo? Nah, setelah Anda dapat ini, oh ya, do T di bawahnya DT atau do T ya. Ini boleh do enggak ya? Kalau Anda mau pakai do, boleh enggak? Sorry. Ini kalau mau pakai do, ini do ya, sama ya. Do sama D itu sama artinya, sama-sama diferensial. Ini do, ini juga do. Nah, sekarang do T-nya ini yang kita kalikan kiri dan kanan. Apa yang terjadi? Ya, hilang, bukan hilang dikali silang gitu. Ya enggak? Atau tertulis gini, ulang lagi ya. Do dari T kuadrat kali U per do T, ini yang kita menghilangkan, sama dengan apa? Ya, salin ya. Loh. Kok hilang nih? Oh, ini yang salah ya? Buang aja. Ya.
Kan dari sini ya. Ya. Jadinya apa? Sepertiga X pangkat 3T. Sepertiga X pangkat. Sepertiga X pangkat 3T. Ditambah apa nih? Ditambah TFT ya. Sorry. TFT. Nah, ini dikali dengan dot T. Dikali dengan dot T. Apa jadinya? Ini tinggal do dari T kuadrat kali U. Ya, nak ini kali ya. Kali U. Sama dengan sepertiga X pangkat 3 T do T. Berarti ini ya. Ini adalah konstan. Ditambah T kali FT do T. Nah, sekarang ini diintegralkan. Apa? Integral do dari T kuadrat U sama dengan ini yang kita integralkan T ya. Berarti yang ini konstan nih. Konstan ya, keluar. Sepertiga X pangkat 3 keluar, tinggal T do T. Nah, ini menjadi integral TFT do T. Ini yang menjadi HT ini. Jadi HT. Bukannya punya itu teh kuadrat P-nya itu buang ya. Tunggu. Jadi ini nih tadi yang mana ya? Ini nih. Oh, Ya, jadi itu kan teh kuadrat yang P-nya itu kan U. ya. Jadi kalian malah U T. Itu rumus diferensial UV. Nah. UV diturunkan UV tambah UV ujung-ujung aksen. Saya tanya, UV ya, UV kalau diturunkan hasilnya apa? Ini boleh nggak tulisnya D dari UV itu lah. Ini rumusnya adalah UV tambah UV ujung-ujung aksen. Aksen ini yang turunan itu. Terus? Nah, jadi saya katakan ini kan T kuadratnya U, turunannya 2T itu lah. T kuadrat turunkan 2T ya. P-nya U diturunkan dari T, ini. Nah, ini kalau dibalik U aksen P tambah UP aksen. Apa sama ini? Berarti kan sama dengan turunan dari UP kan? Nah, U-nya berapa? U-nya apa? U-nya T kuadrat. P-nya apa? UP perkalian. U-nya T kuadrat, P-nya U. Ya, Pak. Nah, T. Baru T. Ini yang saya bilang, saya ini mengalami salah. Dari berarti. Dari berarti. Dari berarti tentunya ya, Pak. Iya, kadang-kadang nggak terpikir ke sana gitu. Makanya nggak pernah cocok. Saya tes, wah ini ternyata bentuk UV diturunkan. Ya. Jadi kadang-kadang juga kita terkecoh juga ya. Saya pun ya tempat 2 tahun aja juga terkecoh juga. Ya. Salah juga. Maka di sini sudah coret nih, baik coret nih. Salah. Oke, saya nangkap, Miss. Nah, oke, sudah dapat. Nah, sekarang kita selesaikan ya ini. Nah, ini. Nah, integral do z z, integral do w. Nah, integral dalam kurung T kuadrat kali U apa? Ya dalam kurung itulah T kuadrat kali U, ya nak? Sama dengan sepertiga X pangkat 3. Nah, integral dari T pangkat 1 do T apa? 1/1 tambah 1, kan T pangkat 1 ya. 1/1 tambah 1 T pangkat 1 pangkat 1 tambah 1. Di setengah T kuadrat, ya nak? Ditambah, ini jadi HT. Ya, integral T FT do T adalah HT. Nah, ini hasilnya T kuadrat U sama dengan sepertiga kali 1/2, 1/6 X pangkat 3 T kuadrat ditambah HT. Jangan lupa, begitu, oh ya deh. Jangan lupa, begitu selesai titik-titik do T, ingat dulu titik-titik do Y,
Oh iya. Nah, ini apa? Do X ya. Jadi ini harus ini apa? Tambah G, ini ada X ya, GX. Tuh. Tambah GX. Jadi jangan lupa nih. Ada GX-nya, tambah GX. Ini suka lupa juga. Kita asik menyelesaikan yang si T-nya, tapi si X-nya lupa. Paham maksudnya? Ya. Eh, oh berarti nanti itu kalau mendapat punya itu berarti bagi-bagi T kuadrat ya? Ya, ya. Tapi dalam hal ini nanti ya sabar. Ya, belum belum ini. Atau biarkan dia dulu nanti di terakhir aja. Oke. Terakhir Ya kita lihat. Sampai sini dulu. Nah ini yang bentuknya yang tanpa syarat batas. Sampai sana selesai. Tapi karena ada syarat batasnya belum selesai, boy. Karena belum selesai kita teruskan lagi kan? Karena syarat batasnya diketahui, ya. Syarat batasnya diketahui. Oke. Di T kuadrat U adalah 1/6 S pangkat 3 T kuadrat. Kita tambah tambah HT tambah tambah H. Ya terserah mau GT HT sama aja ya. Itu antara H sama G itu boleh terbalik boleh aja kan. Nanti fungsinya beda kan. Ya udah. Boleh sini HT tambah GX. Oke. Baik. Sampai sini sebetulnya yang tanpa syarat batas. Ya, ini tanpa syarat batas. Nah, sekarang kalau ini kita masukkan syarat batasnya, apa yang terjadi? Ini. Kita salin ya. Kita salin ini adalah ini tanpa syarat batas. Ini jawabnya tanpa syarat batas ya. Tanpa syarat batas. Nah, dengan kita ketahui syarat batasnya, maka kita masukkan harganya ya. Kita salin soalnya lagi ya. Eh, T T kuadrat U ya, T kuadrat kali U adalah 1/6 X pangkat 3 T kuadrat tambah apa tadi? HT GX ya. HT GX tambah HT GX. Apa yang terjadi? Nah, ini syarat batasnya kita baca yang di atas tadi apa? Yang paling di soalnya. Mana ini tadi? Woi, mana tadi ini? Ini ya? Bukan. Di atasnya lagi. Ini bukan. Oh, ini contoh soal. Betul kan? Ini dia. Saya kasih kuning ini. Syarat batasnya atau warna lain. Ya, kuning. Ini syarat batas nih. Sama ini. Yang pertama adalah UX,1 adalah 1/6 S pangkat 3. Kita tulis ya. U UX,1 ya, UX,1 UX,1. Oh ya, sorry. Ini sebaiknya saya ubah aja. Nah, U ini boleh nggak saya ganti dengan UX, Y? Sama nggak artinya? Berarti ini adalah T kuadrat kali U. Ya. T kuadrat kali U. U-nya adalah UX, Y. Itu enggak? Ini T kali ya. Nah, sekarang diketahui UX,1 itu diketahui 1/6 S pangkat 3. Nah, ini given. Nah, syarat apa? Syarat batas atau boundary. Kita masukkan nih. Jadi T kuadrat dikali UX,1 adalah 1/6 S pangkat 3. Yang kita ganti, oh ya salah. Salah lagi. Bukan X, Y tapi X, T ya. Harus hati-hati nih. Bukan X, lihat kan ada Y dari tadi. T ya, X dan T. Nah, berarti sini T-nya kita ganti dengan 1. 1/2. Ini pangkat 2. Tambah HT, H1 tambah GX ya. Ini kali sini ya. Nah, sampai sini jelas enggak? Ya. 1,1. Nah, eh,
Oke. Atau kita biarkan dulu ya. Ke sini oke, kita biarkan dulu. Nah, sekarang berikutnya yang diketahui lagi satu lagi apa? U 0, T tadi kan U, koma U dan kurung 0, T itu artinya apa tuh? X-nya 0, T tetap. Itu diketahui adalah sama dengan 0. Ini given ya. Ini di given diketahui. Nah, kalau ini kita masukkan apa jadinya? Coba. Kalau ini kita masukkan jadi T kuadrat dikali U 0, T. Arti X-nya ganti 0 nggak? Halo? X-nya kita ganti 0 nih. Ini X-nya kita ganti 0. T kuadrat kali U kali 0,1. 0, T ya. Berarti ini T. 0,1. Sorry. Ambil dari bukan dari sini ya. Maaf lagi. Ini kita ambil dari soal aslinya yang tadi yang dari atas ya. Dari atas dari sini. Nah, ini turun ke bawah. Itu enggak? T kuadrat kali U X-nya 0, T-nya tetap T kan? X-nya 0, T tetap T. Kita ganti. Kita ganti jadi apa? 1/6. X-nya ganti 0. 0/3 kali T kuadrat ditambah HT. HT tetap GX. X-nya 0. Yang satu itu T kuadrat depan itu ada di bagian kuadrat kan? Apanya? T kuadrat yang di bawah yang sama. Oh iya, ganti di satu. Di kotak di sebelah sini di sebelah kiri. Oh ya ganti. Saya. Pokoknya semua T ganti. Ya. T-nya 1. Berarti sini 1 kuadrat. Betul enggak? Ya. Berarti kita bagi aja nanti ya, Pak. Ya. Dari sini kita dapat apa? Oh ya, ini ketahui sama dengan apa? 1/6 X pangkat 3 kan? Nah, berarti oh ya, ini hasilnya 1/6 X pangkat 3 tambah H1 tambah GX sama dengan 1/6 X pangkat 3. Ternyata 1/6 X pangkat 3 bisa cari enggak? Jadi tinggal apa? Ya, GX sama dengan H1. Minus, pindahkan jadi minus. Sorry. Kemudian G0 berapa? G0 adalah tetap min H1. Ya, ini kita butuh ya. G0. Oke. G0 adalah nah, G0 ini kita ganti ini. Jadi ini diketahui sama dengan 0 tadi kan? Ini U 0, T 0. Oh ya, ini T-nya tetap. Jadi ini ya ini dibagi, tunggu. Ini kalau kita selesai dulu, T kuadrat dikali U 0, T adalah, ini hilang nggak? Halo? Karena 0/3 kan 0. Dikali 0 habis nggak? Bis. Tinggal apa? HT tambah G0. Nah G0 itu boleh diganti? G0-nya boleh kita ganti dengan min G0-nya diganti dengan min H1 ya. H1. Oke. G0 ya. G0 diganti. Min H1 sama dengan 0. Nah. Berarti berapa U 0, T? Halo. U 0, T adalah HT. Sorry. HT bagi T, HT dikurang H1 dibagi T kuadrat enggak? Ya. Kalau dibagi T kuadrat tetap aja 0 bagi T kuadrat kan sini. Tetap kan 0 dibagi T kuadrat enggak sini? Ini bagi T kuadrat. Karena ini T kuadrat jadi 1, ini dibagi T kuadrat ada 3 nih. 3 komponen. Masing-masing dibagi T kuadrat. Yang pertama ini dibagi T kuadrat 1 enggak sini? 1 kali U 0, T. Ini dibagi T kuadrat HT kurang H1 bagi T kuadrat sama dengan 0 dibagi T kuadrat. 0 bagi T kuadrat 0 enggak? Jadi hasilnya apa jadi ini? Catat dulu. HT kurang H1
HT kurang H1 bagi T kuadrat sama dengan 0 lah. Karena 0 bagi T kuadrat kan 0. Kemudian ini kali silang. Nah, jadi apa? HT kurang H1 sama dengan 0 lah. Dikali silang ya. Dikali silang. Sehingga HT sama dengan apa? H1. Enggak? HT sama dengan H1 enggak? HT sama dengan H1. Oke. Nah, kemudian baru kita jawab yang tadi. Mana? Sorry. Ya, ini ya. Ini kasih persamaan 1 misalnya. Persamaan satunya apa? Persamaan dari persamaan 1 kita dapat apa tadi? Persamaan 1 mana tadi atas tadi ya. Ini. T kuadrat ya. T kuadrat kali U X, T sama dengan apa tadi? 1/6 X pangkat 3 T kuadrat, 1/6 X pangkat 3 T kuadrat ditambah dengan apa tadi? Ditambah dengan HT GT. Tambah HT tambah GT. GX, sorry. GX. GX. 1T, 1X. Nggak boleh sama. Oke. Nah, berarti T kuadrat kali U. Ya, U X, T sama dengan 1/6 X pangkat 3 T kuadrat. HT-nya berapa tadi? HT H1 ya. H1 berapa? Di sini. Kalau bilang apa kan H1 dikurang H1. Oh ya, di sini harusnya ya. Ini kalau kita ganti ini U 0,1, ini H1 kurang H1 per 1 kuadrat itu enggak? Sebenarnya ini ya tadi enggak. Ya berarti H0 berapa? H1 juga. Di sini kan H0 sama dengan H1 enggak? H0 H1 juga. HT A1 ya. H0 tunggu. Kenapa beda ya? Tadi kena terbalik, saya tukar antara H dengan G ini tadi. Jadi GX sama dengan min H1. GX. Mana ini? G0 enggak, G0 min H1. G0 min H1. Terus di sini H0. Ada G0 sini. Ini kok hati dua-dua sini. Ada yang salah enggak di sini tadi? Coba. T kuadrat kali mana? Tunggu. UX, T. Nah. Ya, saya ada satu. Gini lebih simpel harusnya ini. Ini yang bikin pusingnya karena ada T kuadratnya tadi, tapi harusnya dibagi aja langsung ya. Nggak apa-apa. Jadi agak bingung. Kita hapus dulu. Maaf ya. Ini. Oke. Jadi ini berarti berapa nilai ini? UX, T adalah berapa? Ya, X, T adalah 1/6 X pangkat 3 T kuadrat ditambah HT tambah GX. Dibagi dengan
T kuadrat gini. Itu enggak? Jadi gini. Ini persamaan pertama, ya kan? Jadi baru masukkan U berapa tadi? U 0, T. U 0, T sama dengan kan. U berapa tadi? X,1 sebenarnya lebih bagus 0, T dulu di belakang dulu ya. 0, T X ini ganti 0 apa sih? 1/6 kali 0 × 3 kali T kuadrat ditambah dengan HT tambah G0 itu enggak? Hah? Tambah G0 per T kuadrat ya enggak? Per T kuadrat nilainya diketahui berapa? X/3 1/6 X/3. Oh ini 0 yang atas tadi ya, balik sama dengan 0 ya, sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Nah terus ini kali silang kan, halo, kali silang ini kita tidak lihat lagi, jadi ini 0 lah nih, berarti HT tambah G0 sama dengan 0 enggak? Berarti HT berapa? Min G0 ya. Ya, HT min G0. Nah, baru kita masuk lagi, kita salin lagi ya. U X, T sama dengan berapa tadi? 1/6 X/3 T kuadrat ditambah HT ditambah GX per T kuadrat ya. Nah, ini kalau kita ganti dengan U X,1 artinya T ganti 1 enggak? Nilainya 1/6 X/3. Kita masukkan 1/6 X/3. T-nya ganti dengan 1 kuadrat ditambah T ganti 1, GX tetap dibagi dengan 1 kuadrat karena T-nya 1 kan, sama dengan 1/6 X/3. Nah, ini kita selesai. 1 kuadrat 1 enggak? Hilang ya, tinggal 1/6 X/3 kali 1 kuadrat ini tambah H1 tambah GX sama dengan 1/6 X/3. Ini coret enggak nih? 1/6 X/3 kita coret. Jadi berarti GX berapa? GX adalah minus H1 itu. Enak, H1. Nah, baru kita jawab. Jadi solusi PDE atau PD parsial, enak? PD parsial itu apa? Solusi PDE atau PD parsial adalah U X, T adalah tadi apa? 1/6 X/3 T kuadrat ditambah GT HT ya. HT tambah GX dibagi T kuadrat. Nah, yang kita ganti apa? HT dan GX ya, kita ganti berapa? Jadi U X, T sama dengan 1/6 X/3 T kuadrat. Berapa HT-nya? Mana? Ini apa tadi? Bukan. HT ini apa? HT adalah min G0. Min G0. HT adalah min G0. Kalau ini ganti min G0 langsung. HT adalah min G0. Ya, ditambah GX. Berapa GX-nya? GX-nya berapa? Mana GX? Minus. Hah? Di bawah sekali ya. GX min H1 ya. Min H1 per T kuadrat. Bisa beda ya. G0 nilainya berapa tadi? G0. Oh ya sini Mas cari G0. Berapa G0?
Kan ini kan GX. G0 berapa? Min H1. Nah, kita ganti. Ini kita ganti. G0 diganti dengan min H1. Jadi U X, T adalah 1/6 X pangkat 3 T kuadrat. G0 diganti dengan, jadi plusnya, plus H1 dikurang, ini biasanya hilang nih, betul kan hilang nih, per T kuadrat. Sehingga berapa? X, T sama dengan apa? 1/6 X pangkat 3 T X pangkat 3 T kuadrat dibagi T kuadrat. T kuadrat coret. Jadi tinggallah UX, T adalah 1/6 X pangkat 3. Sudah jelas? Ada yang mau lihat halaman sebelumnya boleh. Hah? Oh ya, absen. Ini maka nggak selesai kan? Harusnya 4 SKS. Ya bisa sih. Ganti saya rapin dulu buat screen. Oke. Oke, ini sudah. Cos input. Ini ada yang online ya. Hafid Nurul Mukmin online, Cindy Greskia Florentius juga online. Ini Alessandro Prince Kana. Ada? Alessandro Prince Kana. Ada? Tidak ada berita ya? Oh, Davandro Hadi Winata. Ngapa? Connection. Oke. Daryl Hubert D. Wana. Ada? Hah? Tidak ada. Biasanya ada. Hah? Nggak tahu ya. Ini bisa kena loh kalau, aduh kacau nih. Nah di bawahnya lagi Nur Ferdin Manggalasati. Mengapa? Lupa. Oke. Joshua Sebastian Salosa. Ada? Tidak ada juga. Ini banyak nih. Muhammad Rizky Fadil Albar Rianto. Ada? Halo. Ada juga. Muhammad Aska Yudhistira. Tidak ada juga. Muhammad Raka Abinaya. Kenapa? Baik. Jadi Venus Asher Fair ya. Niki Yap. Kenapa? Lupa. Nur Maria Ulfa Semiring. Nur Maria Ulfa Semiring. Nggak ada gak? Oscar Valentino Tan. Mengapa? Lupa. Renadi Kuswara. Nggak ada. Kusnadi Kuswara. Ini Rika Florencia online. Rifki Alamsyah. Mengapa? Syed Ali Saidat Abasi. Mengapa? Lupa.
Yang lainnya udah. Halo, saya lihat di ke atas lagi takutnya ada yang lupa. Catherine Victoria Devina tuh online. Alessandro Kristona. Oke. Ingat, kurang dari 85% tidak bisa ikut ujian akhir semester UAS. Ya, perhatikan. Kemudian, oh ya, minggu depan kelas saya ngajar secara online. Nanti link apa namanya, link Zoom-nya akan saya berikan via WA group. Oke ya. Oke. Ini sistem. Ya. Berarti Pak. Ya. Ya, silakan. Terima kasih, Pak.